Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dengan NIM 432200100022, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas dengan data primer pada IBM SPSS untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data primer yang saya ambil berdasarkan kuesioner dengan judul pengaruh kualitas produk, brand image, dan harga terhadap keputusan pemilihan konsumen pada brand Erigo. Kemudian, saya sudah mempunyai responden sebanyak 20 dan saya menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y. Dengan X1 adalah kualitas produk, X2 adalah brand image, X3 adalah harga, dan Y adalah keputusan pemilihan konsumen pada brand Erigo. Kemudian saya menggunakan 4 pernyataan dan 1 total di setiap variabelnya. Baik, langsung saja kita ke aplikasi IBM SPSS. Yang pertama adalah kita ke data view. Kemudian, jika sudah, kita kembali lagi ke file Excel kita, kemudian kita copy seluruhnya. Kemudian kita kembali dan di sini kita paste. Nah, di sini sudah muncul semua data yang kita input. Kemudian kita ke variabel view. Di sini yang perlu kita ubah adalah pada bagian name. Kita ubah sesuai dengan data pada di Excel kita. Yang pertama, X1 underscore 1, X1 underscore 2, X1 underscore 3, X1 underscore 4, kemudian X1 underscore total. Di sini X2 underscore 1, X2 underscore 2, X2 underscore 3, X2 underscore 4, X2 underscore total. Kemudian X3 underscore 1, X3 underscore 2, X3 underscore 3, X3 underscore 4, dan X3 underscore total. Dan yang terakhir adalah variabel Y. Y underscore 1, Y underscore 2, Y underscore 3, Y underscore 4, dan Y underscore total. Jika sudah, yang perlu kita ubah lagi adalah pada bagian measure atau pengukuran, karena data kita menggunakan data primer yang diambil berdasarkan kuesioner, maka dalam kuesioner itu terdapat penilaian seperti sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian netral, kemudian setuju, dan sangat setuju. Maka dari itu, pada measure kita ubah menjadi ordinal karena skalanya meningkat. Jadi semuanya kita ubah menjadi ordinal. Baik, jika sudah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini akan berubah namanya sesuai dengan yang telah kita ganti tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Yang pertama kita akan klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, kemudian di sini saya akan menguji validitas dengan per variabel, jadi tidak semuanya langsung, karena jika semuanya langsung kita akan kesulitan untuk membaca hasil outputnya. Jadi saya akan mulai dari variabel X1, kemudian kita pindahkan ke sini, kemudian kita klik option. Nah, di sini pastikan yang terisi hanyalah exclude yang ini.
Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik style. Nah, di sini juga pastikan tidak ada data yang terisi. Kemudian kita klik cancel dan selanjutnya. Nah, di sini juga pastikan tidak ada yang terisi. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini yang perlu kita lihat adalah pada bagian N menunjukkan seberapa banyak data yang telah terinput. Di sini tertulis 20, artinya data saya terinput semuanya. Kemudian yang paling penting adalah pada significant total pada bagian X total. Di sini ada pernyataan bahwa jika significant total kurang dari 0,05 maka data dinyatakan valid. Kemudian kita lihat di sini saya mempunyai hasil 0,00, kemudian 0,001, kemudian 0,000, kemudian 0,0000. Artinya di sini data saya kurang dari 0,05. Jadi data saya dinyatakan valid. Kemudian yang perlu kita lihat adalah percent correlation. Jadi ada dua cara untuk menunjukkan bahwa data itu valid atau tidak. Jadi cara yang kedua adalah dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel R product moment. Nah, di sini saya menggunakan N sebanyak 20. Namun, pada R tabel yang digunakan adalah N-2. Artinya, jika saya menggunakan N sebanyak 20, maka saya harus kurangin 2. Jadi, yang saya pakai adalah 18. Baik, kita tandai dulu. Di sini R tabel untuk 18 adalah 0,444. Kita kembali ke SPSS. Di sini kita lihat bahwa percent correlation 0,771. Di sini ada pernyataan bahwa R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Tadi kita mempunyai R tabel sebesar 0,444. Di sini saya punya percent correlation 0,771, 0,704, 0,852, dan 0,839. Artinya seluruh data X1 saya lebih dari R tabel. Artinya data saya dinyatakan valid. Kemudian kita uji validitas untuk variabel yang selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Kemudian yang ini kita kembalikan dan kita masukkan yang X2. Kemudian kita pindahkan, langsung saja kita klik OK. Baik, di sini kita lihat pada significant total. Di sini saya mempunyai hasil output 0,001, 0,000, 0,001, 0,00. Artinya seluruh data X2 saya kurang dari 0,05. Artinya data saya dinyatakan valid. Kemudian kita lihat pada percent correlation. Tadi kita sudah lihat bahwa R tabel saya adalah 0,444. Di sini saya mempunyai hasil output sebesar 0,667, kemudian 0,802, kemudian 0,681 dan 0,776. Artinya R hitung saya lebih besar dari R tabel. Jadi itu artinya bahwa data saya dinyatakan valid. Kemudian kita uji validitas untuk variabel selanjutnya. Kita analyze, kemudian kita correlate, bivariate, kemudian yang ini kita kembalikan. Kemudian kita masukkan yang variabel X3. Ini langsung saja kita OK. Dan di sini keluar hasil outputnya. Di sini signifikan total menunjukkan angka 0,000, 0,0000, 0,0000, dan 0,0000. Artinya signifikan total saya kurang dari 0,05. Jadi itu artinya data saya dinyatakan valid.
Kemudian cara yang kedua, kita lihat di person correlation. Di sini saya menghasilkan output 0,809, 0,824, 0,726, 0,707. Artinya itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,444. Jadi itu artinya seluruh data saya dinyatakan valid. Kemudian kita uji validitas untuk variabel selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian correlate, kita bivariate, dan ini kita kembalikan. Kemudian kita masukkan untuk variabel Y. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat lagi untuk variabel Y, signifikan to tail menghasilkan 0,000, kemudian 0,000, kemudian 0,003, kemudian 0,000. Artinya data saya kurang dari 0,05, jadi dinyatakan valid. Kemudian cara yang kedua pada person correlation, di sini saya menghasilkan output 0,931, 0,964, 0,637 dan 0,864. Di sini artinya R hitung saya lebih besar dari R tabel, yaitu R tabel 0,444. Artinya data saya seluruhnya dinyatakan valid. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa seluruh variabel saya baik X1, X2, X3, dan Y dinyatakan valid. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis. Nah, di sini kita sama seperti tadi, yaitu menguji reliabilitas dengan per variabel, jadi satu-satu. Di sini saya masukkan tapi tanpa total. Kemudian dipindahkan, kemudian kita klik statistik. Di sini yang kita checklist adalah correlation, covariance, dan scale. Scale if item. Kemudian kita klik continue. Di sini pastikan sudah alpha, terus kita klik OK. Baik, yang perlu kita lihat adalah pada bagian reliability statistik. Di sini ada pernyataan bahwa jika cron-cobalt alpha lebih dari 0,7, maka data dinyatakan reliable. Di sini saya mempunyai hasil output cron-cobalt alpha sebesar 0,803, artinya data saya dinyatakan reliable. Itu untuk yang X1. Kemudian kita uji untuk yang X2. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, kemudian ini kita kembalikan dan kita uji untuk yang X2. Terus kita masukkan ke sini dan kita klik OK. Baik, di sini kita lihat bahwa hasil cron-cobalt alpha saya adalah sebesar 0,706. Artinya data saya lebih dari 0,7. Jadi data saya dinyatakan reliable. Kemudian kita akan uji untuk variabel selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kemudian yang ini kita kembalikan. Kemudian kita uji untuk X3. Kita masukkan, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa lihat cron-cobalt alpha saya adalah 0,768. Artinya cron-cobalt alpha saya lebih dari 0,7, maka dapat dinyatakan bahwa data saya adalah reliable. Baik, kita uji untuk variabel yang selanjutnya. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Ini kita kembalikan. Kemudian kita uji untuk yang variabel Y, kemudian kita masukkan dan klik OK. Baik, di sini
Hasil output menunjukkan bahwa Krohn-Coburg alfa saya sebesar 0,879, artinya lebih dari 0,7. Berarti dapat dinyatakan bahwa data saya adalah reliable. Baik, jika sudah, dapat saya simpulkan bahwa seluruh data saya baik X1, X2, X3 maupun Y dapat dinyatakan reliable. Dan dalam pengujian uji validitas maupun uji reliabilitas, data saya seluruhnya dinyatakan valid dan reliable. Baik, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.